Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan untuk kita renungkan di sepanjang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang masih tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat hidup menikmati anugerah Tuhan. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami pengertian dan juga hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu ini, dan kami dapat merenungkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, di hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021, yaitu dari Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jemaat yang terkasih, masa depan adalah waktu atau periode kehidupan yang akan kita miliki di waktu yang akan datang. Masa depan sering juga dikaitkan dengan keinginan atau harapan seseorang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari masa lalu ataupun masa kini. Karena itulah pasti kita semua menginginkan masa depan yang cerah, masa depan yang indah, dan juga masa depan yang bahagia. Akan tetapi kenyataannya untuk memiliki masa depan yang cerah, indah, dan bahagia itu tidaklah mudah. Sehingga hal tersebut kadang hanya seperti harapan saja atau seperti mimpi saja. Sebagai contoh misalnya, seorang anak ketika nilai ujiannya jelek, dia merasa bahwa dia tidak akan menjadi orang yang memiliki masa depan yang cerah karena nilainya jelek. Atau seseorang yang sulit sekali untuk meraih akan perekonomian yang lebih bagus, dia merasa bahwa kehidupannya pasti akan suram di waktu yang akan datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana agar masa depan kita itu cerah. Salah satunya adalah ayat yang kita baca pada hari ini. Dalam ayat yang kita renungkan ini menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki masa depan yang cerah. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah tulus hatinya. Tulus hati adalah hati yang tidak memiliki kepura-puraan di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang nampak juga di luar. Ia tidak memiliki kepalsuan dan juga ia tidak munafik. Orang yang seperti ini disebut juga orang yang tidak neko-neko. Orang yang hidupnya apa adanya dan juga lurus jalannya. Itulah yang tulus hatinya. Lalu kedua adalah yang jujur. Jujur berarti orang yang berani untuk berkata ya kalau iya dan tidak jika tidak. Dalam Matius 5 ayat 37. Jujur juga berarti berani bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Orang yang jujur tidak mungkin berbohong. Orang yang jujur juga tidak mungkin mengambil apa yang bukan haknya. Karena dia tahu bahwa itu adalah salah. Yang ketiga, untuk memiliki masa depan yang cerah adalah suka damai. Suka damai berarti dia tidak mau mencari masalah atau tidak mau ribut dengan orang lain. Orang yang percaya harus dapat hidup dalam damai. Karena dengan hidup dalam damai, kita juga dapat bisa membagikan damai itu kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri sudah mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. Demikianlah 3 hal yang harus kita miliki untuk memiliki masa depan yang cerah. Sebaliknya, jika kita mau masa depan kita suram atau madesu, kata orang zaman dulu bilang, maka hendaklah kita seperti di ayat 38,
yaitu menjadi orang yang durhaka dan juga orang yang fasik. Orang yang durhaka dan juga orang yang fasik secara sederhana dapat dikatakan orang yang tidak mau percaya dan juga yang tidak mau taat kepada Tuhan. Orang fasik dan orang durhaka adalah orang yang lebih percaya kepada dirinya sendiri daripada kepada Tuhan. Mereka hanya memperlihatkan kehebatannya, keberhasilannya, tanpa diiringi dengan ketulusan, kejujuran, dan juga kedamaian. Kepentingan pribadi atau keegoisan lebih mendominasi akan orang-orang yang durhaka dan juga orang-orang yang fasik. Bahkan itu bisa menimbulkan akan individualis, yang mana tidak ada nilai kejujuran, ketulusan, dan juga hilang damai sejahtera. Itu kalau ingin masa depannya suram dan tidak cerah. Karena itu, dia bukan hanya masa depan suram yang dia dapatkan di dunia ini, tapi juga di sorga. Karena Allah tidak menginginkan orang-orang yang hidup durhaka dan juga fasik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud sebagai penulis pemazmur yang kita renungkan pada hari ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang menjunjung tinggi akan nilai ketulusan, kejujuran, dan juga damai sejahtera. Daud sadar bahwa selama kita masih hidup, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya godaan-godaan atau kenikmatan-kenikmatan dunia, yang mana itu terlihat sangat menggiurkan dan dapat menggoyahkan akan pendirian kita. Sebab itu banyak orang yang akhirnya bersikap individualistis, bersikap korupsi atau tidak jujur atau mengambil milik orang lain, atau kerjanya hanya dalam tanda kutip orang Batak katakan parbada, atau hanya mencari ribut saja. Nah, persoalannya kita mau pilih yang mana? Apakah kita akan pilih menjadi orang yang memiliki masa depan yang cerah atau memiliki masa depan yang suram? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap hidup untuk memiliki masa depan yang cerah? Adalah dengan hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip dasar kehidupan kita. Jangan pernah takut atau bimbang untuk berkata jujur, untuk memiliki hati yang tulus, untuk membawa dan membagikan damai sejahtera kepada orang lain. Karena dengan demikian, Tuhan sangat senang kepada kita dan akan mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhanlah yang empunya masa depan kita. Ia ingin agar kita, anak-anaknya, mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang tulus hati, yang jujur, dan suka berdamai. Masa depan yang cerah hanya ada di dalam Tuhan. Jadi satu-satunya cara agar masa depan kita cerah adalah dengan hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, kita adalah orang-orang durhaka dan orang-orang fasik. Sedangkan di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang dibenarkan dan mendapatkan akan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan yang baik kepada kami. Sungguh jika Tuhan tidak bersama kami, maka sia-sialah hidup kami ini. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, mampukanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa menaruh harap, percaya kepadamu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa memiliki hati yang tulus, yang jujur dan suka berdamai. Agar Tuhan kami menjadikan hidup kami ini memiliki masa depan yang cerah. Tuhan tidak menginginkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang durhaka dan fasik. Tapi Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak yang tulus, yang jujur dan juga membawa damai. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Pimpinlah kiranya kami ini dengan Roh Kudus-Mu. Kami juga memohon kiranya Engkau menyembuhkan, juga memulihkan akan kondisi fisik kami, yang mana bila mana kami Tuhan sedang dalam kondisi yang kurang baik secara fisik, ataupun kami ya Tuhan sedang memiliki banyak pergumulan dan beban hidup. Tuhan sendirilah yang memulihkan keadaan kami, keadaan jiwa kami, mental kami, fisik kami Tuhan, supaya kami dapat kembali semangat menjalani akan hari demi hari. Kami juga memohon kepadamu, supaya kiranya Engkau mau berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hari-hari sebelumnya ataupun di sepanjang hari yang kemarin Tuhan, supaya kami layak untuk menjalani hari ini dengan semangat, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang tulus hati, yang jujur, dan juga membawa damai dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati, salam sehat. Bless the Lord, oh my soul.